Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadat fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bermuajahah, bertemu, bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, dan mudah-mudahan ini adalah bagian daripada bentuk ketawazunan kita. Diawali dengan al-ghizatur ruhiyah, kita bisa menikmati makanan ruhiyah dengan sholat subuh berjamaah, dan saat ini kita al-ghizatu fikriyah, menikmati makanan akal, dan sebentar lagi diakhiri dengan al-ghizatu jasadiyah, bubur. Mungkin kenapa bubur, karena Pak Herman tahu yang hadir banyak bermasalah di gigi. Ini suaranya lebih kecil atau gimana? Atau memang begini ya? Atau sayanya suaranya memang lagi habis? Bapak dan Ibu sekalian, hari ini sebenarnya sedang ada tablik akbar di Monas. Jadi harusnya saya juga hadir di sana. Alhamdulillah para ulama dan umaro berkumpul, jadi bicara tentang kemerdekaan Palestina. Dan hari ini pemerintah melalui MUI, kemudian para ulama dengan aliansi Palestina, Solidaritas Palestina. Kalau pemerintah dipimpin oleh Pak Menteri Luar Negeri langsung, Pak Sugiono, beserta dengan Pak Wamennya, beliau penanggung jawab untuk urusan Timur Tengah, Pak Muhammad Anies Mata. Begitu juga dengan para pejabat-pejabat lainnya, ada Dr. Hidayatul Wahid, ada banyaklah para pejabat-pejabat lainnya. Juga para ulama sedang melakukan aksi besar-besaran jam 6 pagi di Monas. Jika Ustadz Roni kali itu matak tuh bisa nggak atau lagi di Palestina. Hari ini kita tidak bisa berangkat ke sana, bukan berarti bahwa kita tidak ikut berjihad, insya Allah. Karena di zaman Rasul, ketika perang Badar, itu ada kakek-kakek yang sudah uzur, dia ingin berangkat ikut perang Badar, maksa gitu kan ke Rasulullah, hayang milu perang Badar. Dan Rasulullah itu menolaknya dengan bijak, dengan penuh kasih sayang. Kata baginda Rasul, kira-kira mencek bahasa surah nama kieu, geus we teu kudu miluan, cicing di imah, doakeun sing salamet, kirim barudakna nu sararehat, kira-kira gitulah. Mungkin hari ini juga bapak-bapak yang tidak ikutkeun Pak Cecep, eta mah urusan budak ngora kira-kira. Dapat Cecep mah nyebrangke kedah nganggo payung gitu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini gitu kan, itu menunjukkan bahwa kita juga sebenarnya ikut terlibat di dalam kemerdekaan Palestina, dan mudah-mudahan saya juga hadir di sini mewakilinya gitu. Makanya saya mewakilinya pakai sal. Insya Allah nanti dihadiahkan buat Pak Dede, dari awal sudah meminta. Tapi Pak Dede ini tuh salnya itu Friend of Palestine. Friend of Palestine itu syaratnya harus artis Pak Dede. Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu kita sama-sama doakan saja, mudah-mudahan Palestina segera dimerdekakan, begitu kan. Kemudian kita juga tahu hari ini bagaimana bombardir terhadap Palestina ini luar biasa.
Jadi kita sama doakan Allahumma ansurna ikhwanana muslimin mustad'afina fi Palestina. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini temanya tetap sebenarnya tema besarnya akhir zaman. Nah, jadi nanti kita akan bicara tentang akhir zaman karena tema pekan pertama ya tentang akhir zaman ini. Nanti kaitannya dengan tawazun karena ini adalah bagian daripada akhir zaman. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ciri akhir zaman itu seperti sekarang nih cirinya. Di mana Ustadz Asep yang jauh lebih berilmu gitu kan, al-alim, itu diminta jadi MC, saya yang ilmunya kurang disuruh jadi penceramah gitu. Ini ciri akhir zaman sebenarnya. Tanggung jawab Pak Herman ya. Gitu. Kalau saya kan modalnya cuma pesantren kilat gitu kan. Super kilat lagi gitu. Kalau Ustadz Asep kan mukim. Jadi ciri akhir zaman itu apa? Ciri akhir zaman itu salah satunya adalah, ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan waktu itu di kultum hari Sabtu. Jadi di dalam Islam itu, Asratus Sa'ah itu, salah satunya adalah adanya ketidakseimbangan. Makanya tadi akan kita bahas adalah tentang keseimbangan. Karena cirinya adalah ketidakseimbangan, dan hari ini kita saksikan, dan ketidakseimbangan di dunia ini dari aspek moral, aspek sosial, aspek politik, dan alam. Dan kita hari ini sudah menyaksikan. Yang kedua adalah hilangnya nilai kebenaran, kemudian meluasnya fitnah, kemudian kerusakan alam, dan dominasi hawa nafsu. Itu ciri akhir zaman. Jadi kata kuncinya adalah ketidakseimbangan. Nah, beberapa hadis bercerita tentang fenomena akhir zaman. Contohnya di dalam hadis riwayat Ahmad 8491, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Mungkin hari ini kita sudah rasakan. Saat itu pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, dan orang-orang yang amanah justru dianggap khianat. Kerasa nggak Pak hari ini? Gitu kan? Apalagi tahun perpolitikan itu kan luar biasa gitu. Baligo-baligo di mana-mana gitu, seolah-olah orang jujur banget, luar biasa gitu. Dan banyak orang tertipu dengan itu. Hari ini, kemarin kita menyaksikan, ya, mudah-mudahan ini bagian dari bentuk keadilan dari pemerintah. Kemarin kita menyaksikan ada yang mendapatkan amnesti, ada yang mendapatkan abolisi, bukan aborsi ya. Apa bedanya amnesti dengan abolisi? Kalau pakar hukum, saya juga bukan pakar hukum, cuma lihat di sosial media. Jadi kalau kata pakar hukum itu, kalau amnesti itu dosanya itu diakui gitu kan, bahwa kesalahannya itu fix bahwa dia berbuat salah, tapi hukumannya tidak ditegakkan, hukumannya ditiadakan. Kalau abolisi apa? Abolisi itu adalah tindakannya dinyatakan tidak benar. Jadi maksudnya kesalahannya itu tidak ada, gitu. Sehingga dampak dari hukumannya juga tidak boleh diberlakukan. Paham di sini bedanya? Kalau Bapak dan Ibu sholat, kemudian bacaan ketika duduk di antara dua sujud, bacanya gimana? Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi apa bedanya Rabbighfirli dengan wa'fu'ani? Jadi Rabbighfirli ini kayak amnesti. Jadi nanti di yaumil hisab, ketika kita Rabbighfirli gitu kan, ya Allah ampunilah aku. Nah ketika diampuni, nanti di yaumil hisab teh dipertontonkan kesalahannya apa. Oh Pak Herman teh baheula pernah dipertontonkan. Tetapi hukumannya sama Allah dicabut. Itu yang namanya Rabbighfirli.
Tapi kalau wa'fu anni, itu kesalahan Pak Herman waktu di alam dunianya itu sama Allah sudah dihapuskan. Sehingga di yaumil hisab tidak diangkat. Jadi boro-boro diberikan hukuman. Karena di alam dunia sudah Makanya doa di 10 hari terakhir bulan Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun karim. Maksudnya apa? Agar kesalahan-kesalahan kita di dunia ini tidak diungkap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pun akhirnya disebut dengan abolisi. Bagusan mana, abolisi apa amnesti? Abolisi. Karena amnesti itu dia tetap tercoreng bahwa dia adalah pelaku kejahatan. Tapi sama-sama pemerintah ini memberikan ampunan. Makanya setiap sholat, kalau kita memaknai itu di antara dua sujud, yang pertama adalah Rabbik firli, diakhiri dengan wa'fu anni. Itu bisa lama, itu duduk. Ayo orang Rabbik Allahu Akbar gitu kan. Padahal itu luar biasa gitu kan. Sampai bisa lama. Karena dia Rabbik firli gitu kan. Warhamni. Sampai pada akhirnya wa'fu anni gitu kan. Ustaz Asep menceritakan bagaimana ketika di waktu ashar, waktu sebelum subuh gitu kan, berdoa meminta ampun dengan Rabbana dolamna, itu kan pemaknaannya luar biasa. Jadi ciri akhir zaman salah satunya adalah tentang adanya orang-orang yang tidak jujur, berkhianat segala macam, pendusta dan seterusnya, itu malah menjadi pemimpin. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Imam Bukhari Muslim ya, nomor 80 dan nomor 2671, di antara tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merajalela, perzinahan terbuka, khamr diminum, dan banyak pembunuhan. Kira-kira hari ini sudah terjadi? Gitu kan? Jadi ilmu diangkat. Ciri ilmu diangkat apa? Salah satunya kematian para ulama. Kalau guyonan di sini kemarin gimana Pak Cecep? Kadang cenah di dia di tiang ieu mah malaikat maut. Itu mah guyonan saung di Pas Sapri lah gitu. Jadi ini realita gitu kan. Dan memang kita tidak bisa hindari, pasti semakin ke depan ya akan terjadi. Kemudian yang terakhir, salah satu hadis, yaitu hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, akan datang kepada manusia satu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Kira-kira sekarang sudah banyak Islam itu tinggal KTP-nya aja Islam gitu kan, tapi perilakunya nggak Islami. Kemudian Al-Quran ini ya hanya tulisan gitu. Dan kalau kita lihat, saya tahun 2010 kebetulan alhamdulillah ada proyek penelitian di Jepang waktu itu, bagaimana menganalisis kualitas SDM, karakter SDM di Jepang. Dan itu kesimpulan saya, karakter SDM di Jepang, kenapa di Jepang ini bisa menjadi negara maju, tanda kutip orangnya Islami banget gitu. Orangnya Islami banget. Saya penelitian di bis, di kereta, kemudian penelitian di mall, penelitian di kampus. Saya teliti Islami banget gitu. Jadi ajaran-ajaran Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman bedanya apa? Bedanya dia tidak beriman, tidak bersyahadat gitu kan. Ketika Islam ini berwujud menjadi sebuah perilaku asyaksiyah gitu kan, akhlak ujung-ujungnya itu indah sekali gitu. Sempat ini mau guyonan gitu kan, guyonan. Jadi ketika orang Jerman itu datang ke Mesir, pokoknya mah jarorok nanti luar biasa. Saya 2 kali ke Mesir waktu itu. Pernah diundang oleh presidennya langsung waktu itu. Pokoknya
luar biasa. Saya pertama kali lihat joroknya masjid itu awalnya ketika umroh tahun 2007 saya umroh, kemudian saya tinggal di tempat itunya Mesir, tempat apartemennya Mesir. Waduh, joroknya luar biasa. Pokoknya ajaran Islam tuh tidak diterapkan. Dan ketika di Mesir itu orang Jerman kaget, gitu kan. Memang betul sih. Mungkin yang pernah kuliah di Mesir udah kebayang gitu. Bagaimana di tengah kota di Kairo, wah tang tong tong tong, yang namanya klakson itu udah luar biasa. Krodit gitu kan, perjalanan tuh krodit gitu kan. Terus joroknya minta ampun, joroknya tuh, jorok pisan, komomen ke pasar teh gitu. Saya jadi teringat bagaimana baginda Rasul mengatakan salah satu ciri tempat terbaik, salah satu tempat terburuk, mohon maaf kata baginda Rasul apa? Pisuk gitu kan. Itu pasar. Memang mungkin bayangannya pasar di Mesir gitu kan. Bukan pasar di Sumarekon gitu. Segala kemaksiatan ada gitu. Bahkan kejorokannya luar biasa. Mohon maaf sampai waktu itu dikisahkan waktu ada kunjungan dari Jerman ini, itu mereka tuh kencing di mana aja tuh memang terjadi begitu. Sampai akhirnya orang Jerman mengatakan, "Ya teh kieu di Mesir teh negara Islam teh," gitu kan. Sampai digitukan gitu. Bahkan kalau kita masuk ke Masjid Al-Azhar gitu kan, aduh kadang sedih gitu kan, tempat mihrabnya yang dulu para imam-imam besar gitu kan, belajar di situ tuh bener-bener. Tapi giliran Fir'aun, waduh gedung Fir'aun mani gagah gitu kan, jabading mayar, jabading mahal gitu kan. Itu contohnya. Nah orang Jerman bilang, itu Mesir teh kieu pisan, cenah hancur segala rupa. Akhirnya orang Mesir tuh rada nyeri hati gitu kan. Pas nyeri hati, kemudian orang Mesir ini kunjungan balik ke Jerman. Di teangan pokoknya ku aing tinggali di Jerman. Pasti aya nu ngalakukeun kesalahan jika di Mesir. Kan di Mesir maloba, di Jerman mah saeutik kira-kira gitu. Pas di perjalanan bener eta mah aya papangi cet aya nu ini pinggir jalan. Oh, eureut tuh sia di Jerman ge aya cenah kira-kira begitu. Orang Jerman kaget. Pas turun ditepak akhirnya ke orang Jerman teh, "Kamu orang mana?" Ternyata orang Mesir. Ya orang Mesir itu ternyata selain kiih di pinggir jalan di mana di Mesir, di Jerman ke sarua ngalakukeun gitu. Sampai ini anekdotnya begitu gitu. Karena memang Islam itu hanya sekedar label aja gitu, tidak menjadi aplikasi gitu. Kalau benar-benar dijalankan tuh waduh luar biasa, indahnya luar biasa. Nah, untuk itu hadirlah konsep tawazun gitu. Jadi tawazun itu lahir dalam rangka apa? Dalam rangka agar terjadi keseimbangan, karena sesungguhnya Allah ciptakan dunia ini penuh dengan keseimbangan gitu. Makanya tadi di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah katakan, Allah sampaikan, Allah berfirman, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah ulatan satasibaka minad dunya. Jadi intinya bahwa ketika kita berada di alam dunia ini, yang harus kita cari adalah memang bagaimana alam dunia ini. Jadi kita tidak boleh melupakan jadi perintah Allah adalah wabtaghi, dan carilah bima ataqallah, dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, itu adalah darul akhirah, itu negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi intinya keseimbangan antara dunia akhirat itu harus ada. Jadi kesimpulannya tuh kalau manusia tuh gitu, nya beunghar gitu nya pinter, nya bager, kira-kira gitulah. Jangan sampai ada identik orang yang soleh, orang yang takwa ini orangnya miskin, kira-kira begitu. Makanya dikisahkan di zaman Rasul itu bagaimana para sahabat yang dijamin masuk surga 10 orangnya adalah konglomerat, gitu kan. Hanya satu orang yang bukan konglomerat. Siapakah dia? Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak jadi konglomerat? Karena dia adalah orang yang berilmu. Jadi keberkahannya dalam ilmu. Bukan hanya berilmu, karena dia kalau hari ini disebutnya adalah dia pegawai negara atau PNS. Dan lebih fokus lagi dia adalah hakim. Jadi namun PNS beunghar kira-kira gini lah
Berarti ada bisnis yang diperbolehkan tetap gitu kan. Kalau hanya dari PNS mual benghar kalau aku pakai. Sa benghar-benghar pegawai pemerintah, benghar-benghar presiden, gajinya mah leutik. Makanya hakim ini kenapa gajinya sekarang juga dinaikin dan kenapa hakim ini gajinya termasuk paling besar? Karena dalam rangka supaya tidak bisa disogok. Walaupun kenyataannya pernah hakim agung eta aya duit dina korsina kan gitu ya. Berarti kebetulan keluarga saya hakim agung juga gitu. Kalau kata keluarga saya dulu waktu karena beliau hakim agung terakhir pensiun di usia 83 tahun. Meninggal karena meninggal. Kata beliau, alhamdulillah kalau om saya gitu kan ketika jadi hakim agung itu saya menyaksikan sendiri gitu kan bagaimana dia berbuat adil menegakkan kebenaran, tapi kata beliau giliran eksekusi tetap aja tidak dilakukan. Mungkin hal ini mulai terbuka. Kalau dulu kan zaman dulu tidak ada zaman sosmed. Baik, kita lanjutkan tentang konsep tawazun. Di dalam fikih awaliyat Dr. Yusuf Qaradawi, saya alhamdulillah diberikan kesempatan pernah ketemu dengan Dr. Yusuf Qaradawi di waktu itu di Ankara ya kalau nggak salah di Turki. Alhamdulillah dia adalah sebagai sosok ulama dunia yang luar biasa. Tahun 94 kalau nggak salah beliau pernah ke Indonesia. Dan salah satu penerjemahnya itu waktu itu Pak Anies Mata yang sekarang hari ini jadi Wamenlu. Jadi kelebihan Dr. Qaradawi ini kalau perjalanan misalkan dari Qatar ke Indonesia itu bangun-bangun itu bukan bangun-bangun, itu bisa menghasilkan satu buku kira-kira gitulah. Jadi kerjaannya dia seorang ilmuwan, kemudian ketika perjalanan dia menulis gitu kan. Perjalanan dari Qatar ke Indonesia bisa lahir satu buku. Kalau kita perjalanan dari Indonesia ke Qatar itu satu pulau, sare gitu kan, nggak ada hadir gitu, langsung satu pulau. Gitu. Kira-kira begitu. Beliau mengatakan bahwa menekankan pentingnya tawazun itu di dalam memahami prioritas Islami, prioritas makanya dalam fikih prioritas itu menekankan pentingnya tawazun dalam memahami prioritas hidup Islami, termasuk di dalam beragama, bermasyarakat dan berpolitik. Makanya fikih-fikihnya beliau ini kontemporer disebutnya, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kelebihannya di situ. Atau di dalam Maqasid Syariah, Imam Asy-Syatibi, prinsip-prinsip syariah itu dirancang untuk menjaga keseimbangan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sehingga di dalam Islam ini nanti bicara tentang tawazun, keseimbangan, itu adalah bicara bagaimana seimbang antara dunia akhirat, seimbang antara ruh dan jasad, seimbang antara akal dan hati, seimbang antara individual dan sosialnya, seimbang antara ekonomi dan moralitasnya, kemudian seimbang antara ibadah dan kerja. Makanya di zaman Rasul waktu itu ada orang yang betul-betul pengen beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sholat sapoe jeput, puasa sapoe jeput, kawin-kawin gitu. Sama Rasul ditegur, kata Rasulullah, ente tong sholat wae gitu kan. Saya juga sholat tapi saya juga beraktivitas sosial. Ente tong puasa wae gitu kan. Saya juga puasa tapi saya juga berbuka gitu kan. Apalagi bicara tentang azwaj, perempuan, pernikahan. Baginda Rasul dilarang, melarang bahwa dia menyendiri tidak menikah karena ingin betul-betul beriman. Padahal itu salah, makanya ada keseimbangan. Sehingga baginda Rasul juga mencontohkan bagaimana hidup di dalam keluarga. Sehingga di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi bagaimana kita berada di dalam pertengahan atau seimbang, wasat. Dan tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa wasaton ini sebagai bentuk keadilan, keseimbangan dan berada di tengah-tengah di antara dua yang ekstrim, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya akhir zaman dengan tawazun ini? Jadi yang pertama kita lihat hubungannya itu adalah perilaku manusia tidak seimbang, baik itu materialistik, baik itu hedonis, baik itu ekstremis. Misalkan materialistik kan nengan duit, weh, ayo.
Atau misalkan ekstremisnya itu KB haram, 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 misalkan begitu. Itu salah satu bentuk ciri akhir zaman gitu kan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada dunia dilanda krisis nilai, krisis mental, dan bahkan alam. Nah, tawazunnya di sini adalah bagaimana mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin. Sisi lahir juga kita butuh, sisi batin juga kita butuh. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana al-ghizatu jasadiyah, ruhiyah, dan fikriyah. Kemudian tanda akhir zamannya adalah fitnah menyebar, media menyesatkan, ilmu tak diamalkan. Konsekuensi adalah krisis akal sehat dan spiritual. Ini terjadi. Dan tawazunnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara akliyah, logika, dan ruhiyah, keimanan. Kemudian tanda akhir zaman yang ketiga adalah gaya hidup kapitalistik dan egoistik. Kemudian konsekuensinya yang terjadi adalah ketimpangan sosial. Dan di sini terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sehingga bagaimana di dalam Islam mengajarkan adanya zakat, infak, dan sholaqoh misalnya gitu. Bagaimana antara si kaya dan si miskin ini tidak terlalu terjadi gap yang luar biasa, karena dalam unsur kekayaan ini manusia ini digoda oleh dua aspek. Ketika mencarinya dia tamak. Jadi yang tamak itu bukan orang miskin, orang kaya juga tamak gitu. Nggak sebenarnya harta tercukup terus gitu, saking tamaknya dia korupsi. Giliran pengeluaran dia bakhil. Ketika keneangan tamak, pas giliran harusnya dikeluarin dia bakhil, itu penyakitnya. Kemudian tawazun ini mengajarkan bagaimana mendorong keadilan dan empati sosial, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bentuk kerusakannya itu adalah eksploitasi alam dan kerusakan alam, maka terjadi bencana ekologi dan kita sudah saksikan hari ini. Kemudian tawazunnya adalah bagaimana menekankan harmoni dengan alam. Jadi khalifah yang bertanggung jawab. Mungkin hari ini yang menarik tentang alam ini, saya terus terang mendukung kebijakan KDM terkait dengan lingkungan hidup. Diberikan contohnya dengan lembur Pakuannya sendiri. Di Purwakarta juga dia bangun sebuah lembur begitu kan, begitu indahnya, bersihnya. Ya pokoknya Islami pisan lah ketika menerapkan Islam dalam bentuk alam. Keseimbangannya terjadi, kemudian akhirnya apa yang terjadi ketika proses hari ini misalkan di puncak mulai kita rapihkan, bahkan di Tasik yang itu yang namanya pengurukan Gunung Galunggung itu dihentikan, di mana-mana dihentikan, itu luar biasa. Itu dalam rangka menjaga keseimbangan alam. Karena hari ini sudah tidak jelas kapan musim hujan, musim kemarau, itu tandanya kerusakan alam. Ayo baheula makan yang namanya berberan pasti hujan. Kalau sekarang mah tepararugu. Termasuk di Saudi. Di Saudi juga saya pernah mengalami waktu itu panasnya itu sampai 59. Sampai ketika kita mau tawaf terakhir itu kita nggak sanggup karena lagi di bulan puasa. Itu contohnya. Nah, yang terakhir terkait dengan bicara tentang tanda akhir zaman, ibadah jadi formalitas tanpa makna. Jadi ibadah itu formalitas aja tanpa makna gitu. Dia tetap jalanin sholat, jalanin, cuma tanpa makna gitu. Sehingga yang terjadi adalah hampa di dalam aspek spiritual dan mudah terombang-ambing. Nah, disinilah tawazun menyatukan ibadah ritual dan nilai kehidupan. Jadi contoh misalkan ciri sholat khusyuk dalam Al-Quran, ciri sholat khusyuk itu adalah berdampak terhadap bagaimana kehidupan sehari-harinya. Itu ciri sholat khusyuk gitu. Salah satunya adalah bagaimana dia amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ciri sholat khusyuk. Nah, sehingga di akhir zaman ini kata baginda Rasul di dalam hadis Tirmizi, barang siapa yang berpegang pada sunnahku di saat kerusakan merajalela, maka ia seperti memegang bara api. Jadi bara api itu dipegang panas, dilepaskan parem. Dan hari ini betul, ketika kita memegang kebenaran ini, gitu kan, mau dipegang panas, resikonya tinggi, bisa jadi di penjara, gitu kan. Tapi mau dilepaskan parem. Itu realita hari ini. Gitu. Baginda Rasul sudah mengatakan berabad-abad sebelumnya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita bahas tentang tawazun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Al-Hidayah rahimakumullah, sekarang ketika bicara tawazun, ti mana heula atuh, kira-kira begitu.
Ti mana heula atuh. Jadi bicara tentang diri kita kan harus berawal dari diri kita. Diri kita ini terdiri dari 3 aspek. Ada jasad, ada akal, fikriyah, dan ada hati atau ruhiyah. Ruhiyah, qalbiyah, ruhiyah. Kalau laparnya jasad itu lebih mudah terdeteksi dibanding laparnya akal. Dan laparnya akal lebih mudah terdeteksi dibanding laparnya hati. Jadi lamun laparnya jasad, contoh lapar jasad apa? Benar-benar lapar, karasa perutnya gitu, benar-benar haus, benar-benar tunuh. Itu teh lapar jasad. Kemudian syahwat seksual itu lapar jasad semuanya, gitu. Dan kita bisa merasakan hari ini ciri bahwa kita tidak seimbang atau ciri bahwa tubuh kita rusak apa kira-kira? Mungkin hari ini kita di usia 60, 70, atau segala karaos gitu ya. Nah ini ciri-ciri tidak seimbang. Saya tidak menceritakan orang lain, saya selalu menceritakan ibu saya sendiri, ibu mertua, hari ini 86 tahun. Secara fisik, saya bawa ke dokter terakhir masih sehat. Naik turun tangga dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, masih kuat. Nyuci, masak, masih kuat secara fisik. Karena memang sejak dari dulu sampai sekarang, itu selalu mandi pakai air dingin sebelum subuh, kurang lebih jam 3. Dan selalu saum sunnah Senin Kemis dan Yaumil Bid. Dan akhirnya secara fisik itu kuat dan minum hanya air putih hangat. Bangun tidur air putih hangat, menjelang tidur air putih hangat. Makanan sembarangan. Tetapi ketidakseimbangannya apa? Akal. Geus poho ieu teh saha gitu kan. Itu contohnya. Ngobrol sama cucuna itu jeung saha. Terus apa yang disampaikan sebelumnya udah enggak inget. Wajar gitu. Aspek ruhiyahnya sudah mulai jauh berkurang. Dulu yang namanya tahajud, yang namanya tilawah dan lain-lain betul-betul dijaga. Sekarang mah karena akalnya juga sudah lupa. Jadi mandi sih mandi, tapi teu salat tahajud gitu kan. Ngahuleng gitu kan. Ieu teh urang ibu teh bade salat naon gitu kan. Akhirnya ketika kita ajak salat subuh, beres salat subuh, kemudian nanti kadang salat lagi, kadang enggak dan seterusnya. Itu contoh ketidakseimbangan. Nah, mungkin kita bisa rasakan hari ini kira-kira dalam tubuh kita ketika ada unsur jasad, unsur fikriyah, unsur akal, dan unsur ruhiyah, kira-kira ketidakseimbangan apa yang kita rasakan. Nah, kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup kita biasa, selalu ada kata yang tertunda. Yang pertama, karena yang paling gampang, yang paling terasa adalah jasad, maka yang kita akan bahas adalah al-ghizatu jasadiyah. Di dalam Al-Quran, al-ghizatu jasadiyah itu apa? Salah satunya adalah at-ta'am was-sirab, makan dan minum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyiban ma razaqnakum washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah min thayyibat, dari rezeki yang baik. Thayyib ini nanti di dalam bahasa Arab sama Ustadz Martono akan disampaikan. Bedanya thayyib sama khair itu ya, kalau thayyib ini lebih fokus ke aspek-aspek fisik. Gitu. Sehingga salah satunya misalkan di sini kenapa Allah katakan kulu min thayyibat gitu kan. Jadi makanan-makanan yang baik ya secara fisik memang baik. Gizinya bagus, tampilannya bagus gitu, memang enak dan seterusnya. Dan kita diperintahkan untuk memakan makanan yang baik. Jadi kira-kira kalau makanan tidak baik, berarti tidak boleh kita makan. Bisa jadi hari ini kita tidak seimbang secara fisik, mungkin karena kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Kira-kira begitulah. Berarti kesalahannya di mana? Kesalahannya bukan di panitia yang menyediakan makanan yang tidak baik, tapi kesalahannya diri kita sendiri. Kalau kumanya itu Ustaz Asepnya tentang emot dinten Jumat makanan yang penuh dengan minyak kata Pak Herman makannya berminyak semua katanya. Kemudian di ayat lain Allah katakan ya ayuhan nas kulu miman fil ardi halalan thayyiban
Bukan hanya sekedar halal, tapi adalah thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah ada di dalam Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk makan dan minum yang baik. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, sebenarnya surat Al-A'raf ini cerita tentang wala tusrifun, jangan berlebih-lebihan, tapi dikaitkan dengan makan dan minum. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Di sini tapi berikutnya adalah wakulu washrobu, dan makanlah dan minumlah. Wala tusrifun, jangan berlebih-lebihan. Makanya di dalam sunnahnya ketika makan minum itu adalah sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu dalam rangka apa? Wala tusrifu. Sepertiganya makanan berarti bubur, sepertiganya air adalah minum teh atau kopi, dan sepertiganya udara adalah sepertiga udara gitu. Karena yang jualnya kiai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah an-naum. Jadi jasadiah itu juga an-naum diatur. An-naum itu apa? Istirahat, tidur. Gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul lail wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Jadi wa min rahmatihi, dan adalah karena rahmatnya, ja'ala lakumul lail wan nahar, maka dijadikan untukmu malam dan siang, litaskunu fihi, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kamu beristirahat pada malam itu. Jadi memang waktu istirahatnya di waktu malam. Sehebat apapun kita tidak akan melebihi kehebatan baginda Rasul. Dan Rasul memerintahkan segera tidur dan segera bangun. Kalau tidak ada aktivitas lagi pada Isya, geus we sare. Tapi jam 3 kudu udang. Baru kata Allah Subhanahu wa taala, walitabtagu min fadlihi, dan agar mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Jadi di siang hari suruh bertebaran di alam dunia. Ima tong dibalik. Giliran siang mencek bahasa Sunda nama ada. Sebenarnya paling resep teh pun bahasa Sunda teh menang kasar gitu ya Pak Asep. Berang nah hees gitu kan. Tapi dah kasarnya. Ada dalam Islam juga diperbolehkan hailullah begitu kan. Dalam rangka apa? Hailullah itu adalah tidur sejenak sebelum zuhur supaya punya kekuatan agar malamnya bisa beribadah secara maksimal. Kalau saya dulu waktu di pesantren, hailullah itu wajib. Jam 10 sampai jam 11 seluruh santri wajib masuk kobong, kemudian ditutup gordengnya, dan itu diwajibkan untuk tidur atau pura-pura tidur. Terserah begitu kan. Nah kemudian jam 11 persiapan zuhur, kemudian ngaji terus sampai malam, setelah itu tidur lagi, dan jam 3 selalu teh hudang kumaha. Da bagian riba teh hayu we gumprang-gumpreng kabeh diubrak-abrik kamar-kamar teh supaya hararudak. Alhamdulillah kebiasaan itu waktu itu terpaksa gitu kan, ada yang sampai nangis-nangis tapi terbawa sampai usia dewasa. Tapi intinya dalam Islam an-naum itu diatur gitu, bahwa kita diperintahkan untuk istirahat. Yang ketiga apa? Tentang jasadiah itu adalah ar-riyadhah. Kita juga diperintahkan olahraga, makanya baginda Rasul itu di usia 50 tahun fisiknya masih kuat. Ketika bergulat, Rasulullah juga masih bisa menang. Ada guru bisnis saya, usianya hari ini hari ini tepat 60 tahun. Itu fisiknya luar biasa. Saya main futsal dengan dia 2 jam non-stop. Dan dia selalu futsal tiap hari Rabu, dan
lapang besar tiap hari Sabtu. Bisnisnya, wah kerajaan bisnisnya luar biasa. Dan bukan hanya itu, istrinya 4 satu rumah, Ustaz Asep. Istrinya 4 satu rumah, kabayang tuh digilir nakumaha. Dan dia selalu setiap bulan, bahkan mungkin tiap bulan itu selalu tes ke lab tentang hormon testosteron. Hebat. Dan saya saksikan langsung kerajaan bisnisnya luar biasa begitu. Itu guru bisnis saya. Kemudian fisiknya juga luar biasa, kekayaannya luar biasa, dan dia juga punya pesantren penghafal Quran di mana-mana begitu kan, kekayaannya luar biasa. Kemudian anak-anaknya itu 5 perempuan, 2 laki-laki. 5 perempuan ini semuanya dokter. Ada yang dokter spesialis, pokoknya semuanya dokter. Yang laki-laki wajib di luar negeri. Makanya yang laki-laki yang pertama, kebetulan saya jadi saksi nikahnya. Anaknya nikahnya semua saya jadi saksinya, termasuk anak yang keduanya dokter itu saya juga saksi nikahnya sama khutbah nikahnya. Anak yang pertama dulu kerja di Facebook di Indonesia dan menjadi karyawan terbaik. Akhirnya dia pindah ke Malaysia. Sekarang dia di Inggris, itu di Amazon gitu. Itu luar biasa, akurnya luar biasa. Wah, kalau cerita ini panjang, nggak usah lah. Kita ceritanya riadohnya. Bagaimana fisiknya tuh begitu kuat gitu kan. Dan Rasulullah juga luar biasa gitu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah gitu kan. Jadi, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan segala kemampuan yang kamu miliki, yaitu adalah min quwwah, berupa kekuatan. Dan di sini diungkapkan tentang min quwwah ini adalah dalam Al-Quran wa min ribatil khail, yaitu adalah pasukan berkuda. Nah, saya pas mendengar ayat ini itu penasaran, Pak. Penasaran, akhirnya saya coba berkuda. Waktu itu saya mulai berkuda di Tasik ya, tahun 90-an. Ternyata sakurlingnya seulnya luar biasa gitu kan. Awaknya ngeri, seul. Suga teh ngeunah gitu berkuda. Saya kebayang gitu. Saya berkuda highway kiri kan, tapi kayaknya tuh bisa-bisa. Saya mengambil kursus kuda di Arcamanik waktu itu. Saya sampai ambil kursus gitu kan. Pokoknya saya ambil kursus berapa paket, tapi yang pakai kuda nu Kapolda hari teh. Aya kuda nu gede gitu kan. Pakai di situ, dan itu luar biasa. Tuh bisa-bisa demi kayeuna. Ternyata susahnya minta ampun. Bayangkan di zaman Rasul juga hari ini pasukan berkuda dia luar biasa, pakai senjata memanah dan segala macam. Kebayang itu sehat nanti luar biasa. Nah, intinya kita riadoh. Di usia kita hari ini riadoh apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira cocoknya riadohnya apa, Pak? Usia kita hari ini. Usup. Ada kemarin riadohnya usup, catur atau apa? Mungkin hari ini bisa dengan jalan kaki, sepeda atau apa segala macam. Itu bentuk riadoh. Intinya tetap kita harus lakukan riadoh. Saya melihat alhamdulillah di masjid ini banyak bapak-bapak itu riadohnya juga luar biasa. Kemudian yang keempat adalah azawaj. Intinya adalah azawaj ini intinya adalah menikah. Nah, kemudian ini banyak sekali, nanti saya share lah ayat-ayatnya. Kemudian yang berikutnya al-libas, pakaian. Ini juga kita diatur di dalam Al-Quran. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisan. Walibasu taqwa dzalika khair. Jadi kita diperintahkan untuk disebut pakaian takwa lain baju kokonya kade. Pakaian takwa di sini maksudnya memang ketakwaan. Tapi di sini memang kita diperintahkan agar intinya apa? Bahwa kita nih ketika menggunakan pakaian, perintahnya adalah sawatikum, yaitu adalah menutup orat-orat gitu. Yuwari sawatikum. Jadi untuk menutupi orat. Jadi intinya bahwa di dalam Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang baik, ya, dan kita diperintahkan untuk menutup aurat. Kemudian setelah kita al-ghizatu jasadiyah, mohon waktu tambahan 5 menit. Setelah al-ghizatu jasadiyah, maka yang berikutnya adalah al-ghizatu akliyah, yaitu adalah akliyah ini adalah bicara tentang fikriyah nantinya. Di sini ada beberapa yang terkait. Yang pertama adalah syahadatain, gitu kan. Syahadatain ini ya kalimat 2 syahadat, kita sudah melakukannya, insya Allah kita tidak akan bahas. Yang kedua adalah bicara tentang ma'rifatullah,
Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiganya adalah ma'rifatul rasul. Kita akan memahami ma'rifatul rasul. Mungkin di suatu saat kita akan bahas satu-satu ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarahu katsiran. Kemudian ma'rifatul Islam. Kita juga harus memahami Islam. Inna dina indallahil Islam, gitu. Nah, yang terakhir adalah ma'rifatul insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi satu sisi bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagai hamba yang tugasnya adalah liya'budun, gitu kan? Tapi satu sisi di dalam Al-Qur'an ternyata manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, yang terakhir itu adalah al-ghizatu qalbiyah atau ruhiyah. Di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan salah satunya karena waktunya terbatas, yang kita bahas adalah terkait zikir dan sholat. Di dalam surat At-Toha ayat 14, innani anallaha la ilaha illallah la ilaha innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah di dzikri. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjaga sholat. Dan yang terakhir, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan bagaimana kita menjaga keseimbangan. Untuk itu kami kembalikan kepada Ustadz Asep kalau ada yang mau dipertanyakan. Baik, terima kasih Sediani yang sudah membahas tawazun ya, tadi jadi memang semuanya baik akliyah dan jasadiyah, satu lagi maliyah menurut saya. Iya, jadi apa artinya kalau jasadnya baik tapi maliyahnya kosong, kalau kata Pak Ketua DKM sok liur. Baik Bapak-Bapak, Ibu, mungkin ada yang masih perlu diperjelas atau ditambahkan, silahkan. Kami berikan waktu beberapa kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau menambahkan barangkali. Silahkan Bapak-Bapak. Atau dari Ibu silahkan, ada? Mangga Pak Tono. Satu lagi ya Bapak. Pak Yusuf, ya, mangga Pak Tono. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini mau tanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Kalau tadi yang inti adalah ketidakseimbangan begitu ya. Namun saya pernah baca di antara tanda-tanda akhir zaman adalah hijaunya negeri atau jazirah Arab sana begitu. Jadi ada suatu tanda yang saya lihat bukan hanya ketidakseimbangan atau kejelekan-kejelekan perilaku manusia katakan ya, tapi justru kebaikan-kebaikan ya, keindahan-keindahan kayak gedung tinggi itu kan bukan sesuatu yang jelek kan gitu. Nah ini gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Mangga Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas penjelasan informasi mengenai keseimbangan ini. Keseimbangan ini memang sulit untuk dicari indikasinya karena bukan matematika ya. Jadi relativitasnya tinggi gitu. Apakah saya sudah seimbang belum hidup ini? Apalagi mengukur keseimbangan orang lain gitu. Sangat relativitasnya sangat tinggi. Padahal sebaiknya kata Ustaz tadi kita hidupnya harus seimbang gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana ya supaya kita ini seimbang? Nah, biar tahu gitu kan. Ilmunya saja yang disampaikan Ustadz itu baru 1% kali ya tentang ilmu keseimbangannya, apalagi kalau harus tahu persis keseimbangan ini. Nah ini bagaimana Ustadz kita ke depan ya supaya sesuai dengan keinginan kita, harapan kita supaya hidup seimbang dan menjadi orang yang husnul khotimah gitu, kira-kira demikian. Terima kasih Ustadz. Baik Pak Yusuf, mohon terima kasih. Mangga silakan Ustadz. Yang tadi Pak Tono sama Pak Yusuf silakan. Ini apa yang disampaikan Pak Martono itu ada kisah menarik Pak Martono. Ada kawan saya, dia seorang pebisnis besar lah di Indonesia. Dia bisnisnya itu berdasarkan akhir zaman Pak.
Jadi kata dia ini, kalau bisnis kita pengen maju ke depan, itu 3. Karena akhir zamannya cirinya 3. Yang pertama adalah koneksi dipermudah. Kan hari ini konektivitas cepat ya. Salah satunya adalah dia bisnis internet, bisnis berbasis internet. Karena dulu ketika kita mau kirim surat ke Amerika lewat pos, itu bisa berbulan-bulan. Kalau hari ini kan klik per detik nyampe gitu melalui email. Makanya ini bisnis menarik katanya. Bisnis akhir zaman. Yang kedua, ciri akhir zaman ini memang kaum hawa ini lebih banyak. Kaum perempuan lebih banyak. Makanya bisnis yang menarik di masa depan itu bisnis perempuan. Maksudnya tuh dia akhirnya bikin parfum, bikin jilbab. Target dia itu seluruh dunia harus pakai jilbab dia. Dan memang akhirnya dia menjadi pemilik brand jilbab terbesar di Indonesia. Yang ketiga apa? Menjulang bangunan-bangunan tinggi. Makanya bisnis yang menarik ke depan adalah bisnis apartemen. Dan dia tiga-tiganya dikerjakan. Jadi yang namanya ciri-ciri akhir zaman itu adalah given, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita rubah. Kita tugasnya adalah beradaptasi gitu kan. Misalkan, oh nggak bisa nih, kita hancurkan gedung-gedung pencakar langit. Kita ganti lagi jika di Kampung Naga misalkan. Itu melanggar sunatullah pada akhirnya gitu. Realitanya itu akan terjadi karena kita pada akhirnya akan hancur. Nah, kita adalah beradaptasi dengan ciri-ciri akhir zaman. Makanya teman saya ini bisnisnya kuat sampai sekarang. Yang pertama bisnis internet karena terkoneksi dengan begitu dekat. Kan sekarang jarak itu semua dekat. Gitu. Yang kedua adalah bicara tentang bisnis yang unsur perempuan, dia bisnisnya karena dia orangnya Islami, dia parfum sampai anaknya disekolahkan di Perancis. Saya ketemu dengan anaknya, dia ngambil khusus parfum di Perancis anaknya. Kemudian dia bisnis jilbab gitu. Kemudian yang ketiganya dia bisnis apartemen. Itu contohnya. Jadi betul apa yang disampaikan Ustadz Martono tadi bahwa ini realita yang harus kita hadapi dan kita harus beradaptasi dengan itu karena kenyataannya pasti terjadi. Kemudian yang kedua, ini menarik. Memang betul, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Prinsipnya adalah apa yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu, lebih cepat, lebih mudah, rutin, itu yang penting. Makanya saya waktu pernah belajar olahraga ke Aderey, kata Aderey itu olahraga terbaik apa dan kapan, intinya yang bisa dilakukan. Dan kalau Aderey menganjurkannya, kalau olahraga terbaik itu adalah sesuai dengan kondisi terdekat kita masing-masing. Contoh nih, contoh ya, misal, saya tinggal di Arca Manik, saya tinggal di Golem Barat. Kira-kira olahraga terbaik apa? Jogging, udah. Kalau saya harus main bola, berarti harus pergi dulu keluar. Lila deui atuh cenah. Kalau saya harus nge-gym, kudu keluar deui lila deui. Pokoknya kata Adri yang terbaik apa? Ya yang paling dekat di rumah aja. Kira-kira begitulah. Lamun misalkan di luar tuh bisa di imah, kira-kira apa yang bisa dilakukan di rumah? Bisa push up, sit up, segala macam. Kira-kira begitulah. Kemudian kapan? Memang ada waktu yang terbaik, tapi yang paling realistis aja. Bisanya pagi silakan, bisanya siang silakan, bisanya malam silakan. Gitu kan. Jangan sampai mengejar waktu ideal, akhirnya hente, kira-kira gitulah. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan? Prinsipnya 3. Apa yang kita lakukan untuk menjaga ruhiyah kita? Kalau bisanya kita sholat, sholat. Kalau bisanya kita qiyamul lail. Kalau bisanya kita saum, saum. Kalau kita bisanya, kalau kata Imam Al-Ghazali itu 5. Salah satunya adalah bagaimana dia saum dari perkataan-perkataan yang jelek. Itu juga dalam rangka bagaimana menjaga ruhiyah kita. Itu dikerjakan, silakan. Pilih mana yang bisa dilakukan. Yang kedua, aspek fikiriyah tadi, mana yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kajian ilmu. Kajian ilmu itu dalam rangka meningkatkan fikriyahnya. Yang terakhir adalah jasadiah tadi di awal, silakan pilih. Nah, kondisi hari ini mana yang paling bisa dilakukan? Makanya beberapa waktu yang lalu saya cerita tentang afdalu amal, tentang amal terbaik menurut Imam Nawawi. Salah satunya adalah memang amal yang dilakukan walaupun ini sedikit, kecil, tapi yang penting adalah rutinnya itu. Didawamkannya itu yang paling penting. Kira-kira begitu, hatur nuhun. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan ini bisa membuat kita tawazun. Allahumma urzuqna hayatan mutawazinan gitu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang seimbang. Amin. Wa rizqan kafian. Itu ada rezeki yang cukup, wa qalban mutmainan, hati yang tenang,
wa khatimatan hasanah, dan akhirat yang baik, waj'alna min ibadika al-mutawazinin di dunia wal akhirah. Jadikanlah kami hamba yang seimbang baik dunia dan akhirat. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pada pagi ini minimal kita teh inget judulnya apa-apanya. Naon Pak judulnya teh tadi? Oh, tawajun. Minimal inget judulnya. Satu pagi Ustaz, terima kasih. Dan sebetulnya dalam doa kita juga sudah seimbang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah keseimbangan sebetulnya Pak ya. Jadi jangan lari tapi yang satu diem ya. Kalau dalam bahasa itunya ada kanan kiri, itu kalau berjalan harus sama Pak. Yang kanan melangkah, yang kiri melangkah. Jangan yang kanan saja nu ngalengkah teh, nu kirina cicing insyaallah mal nepi-nepi. Nah, jadi harus dua-duanya ya, melangkah kanan kiri harus kita langkahkan. Untuk dunia kita melangkah, untuk akhirat pun kita melangkah. Untuk sekarang kita melangkah, untuk besok pun kita harus sudah punya rencana. Nah, semuanya harus diseimbangkan. Baik, terima kasih Ustadz ya pada pagi ini. Sekali lagi kami haturkan jazakallahu khairan katsira dengan bahasan yang sangat baik, dan kepada para jamaah yang telah ikut hadir pada kesempatan ini kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga kita termasuk salah satu golongan orang yang memakmurkan masjid yang kelak di yaumil kiamah mendapatkan naungan dari naungan Allah. Pada saat hari itu tidak ada naungan kecuali orang-orang